Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara translate berbagai bahasa asing menggunakan Microsoft Word, serta cara menggunakan read aloud speech atau suara teks ya dengan menggunakan Microsoft Word. Kemudian beberapa generasi Microsoft Word yang sudah ada atau pernah diluncurkan sebelumnya oleh Microsoft. Ada Word 97, 2010, 2013, 2016. Nah, sebelum 97 juga pernah ada Microsoft Word 1995. Yang terbaru sekarang ini diluncurkan Microsoft Word 2019 ya. Sebelum dilanjutkan, dibantu dulu subscribe, like, dan share video ini. Jika sudah subscribe, dibantu like dan share. Jika belum subscribe, diharapkan segera mensubscribe video ini dan juga men-share serta like. Silakan dibantu subscribe dengan cara mengklik tombol subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video berikutnya. Atau pada Android klik subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi. Baik, kita mulai saja. Di sini kita akan membahas bagaimana cara kita mentranslate berbagai bahasa asing dengan menggunakan Microsoft Word. Saya langsung saja buka Microsoft Word. Nah, di sini tampilan awal Microsoft Word 2019 ya. Ini Home, New, Open. Nah, di sini ada namanya account ya, akun. Nah, di sini kelihatan Office-nya tahun berapa ya. Di sini saya menggunakan Office-nya Microsoft Word 2019 ya. Word ini merupakan bagian dari Microsoft Office ya. Ini berarti menu utamanya. Ketika kita membuka pertama kali Microsoft Word 2019. Jadi agak beda dikit dengan tampilan Microsoft Word yang tahun-tahun sebelumnya ya. Ini home-nya, kemudian kita klik new ya. Untuk memulai yang baru kita klik new. Nah, seperti ini tampilannya. Sebelum saya mencontohkan bagaimana cara kita mentranslate menggunakan Microsoft Word, saya akan berikan dulu sebuah tip dan trik bagaimana cara kita merubah tampilan lembar kerja dari Microsoft Word. Karena di sini juga ada fiturnya, kita bisa merubah, mempercantik atau memperindah tampilan Microsoft Word dengan cara kita klik file. Nah, cari di paling bawah ya, option. Nah, di sini ada pilihan ya, ada colorful, ada dark gray, ada black dan white ya. Kalau kita pilih dark gray, kita okekan. Nah, tampilan seperti ini ya. Jadi tidak monoton seperti yang biasa, kita bisa berubah-ubah ya. Kalau untuk mengembalikan seperti yang tadi, kita kembali klik file, kita klik option, kemudian kita klik colorful ya. Kalau colorful dia akan kembali seperti pertama. Kalau white atau black, ini black ya. Tampilan layarnya seperti ini. Berarti menunya di bagian sini warnanya hitam ya, black. Untuk normal tadi kita klik colorful ya. Berarti ada 4 pilihan, colorful, dark gray, black, and white ya. Nah, ini saya contohkan lagi, kembali kita ke colorful. Nah, seperti ini ya kalau tampilan colorful seperti yang biasa yang sudah sering kita gunakan ya. Kemudian saya akan coba membuka sebuah dokumen atau file. Saya klik open. Kemudian saya klik Sejarah Internet Indonesia. Nah, ini nama filenya ya, Sejarah Internet Indonesia. Nah, nanti file ini saya akan contohkan mentranslate-nya ke dalam berbagai bahasa asing. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah nanti mengklik pada bagian menu review. Nah, di sini kita cari menunya yang translate. Ada 2 pilihan juga ya, ada translate selection, ada menggunakan translate dokumen.
Nah, cara yang pertama saya contohkan menggunakan translate selection. Di sini artinya kita akan mentranslate file mana atau paragraf mana yang kita blok yang akan ditranslate ya. Diperhatikan langkahnya biar nanti cepat, bisa juga dicobakan ya. Yang pertama tentunya kita akan memilih from ya, dari bahasa mana ya. Kita pilih di sini bahasa Indonesia ya. Berarti kita akan mentranslate dari bahasa Indonesia. Karena sekarang dokumen yang saya buka ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Saya cari dulu nih dia Indonesia, Indonesian ya. Kemudian tujuannya kemana? Ke bahasa mana maksudnya ya. Dari sini yang pertama saya contohkan menggunakan bahasa Inggris atau English ya. Saya klik ini. Kemudian saya akan mulai paragraf pertama ya. Caranya saya akan blok ini sampai titik di paragraf pertama. Nanti dia akan otomatis pindah ke selection yang ada di menu sebelah kanan ya. Teksnya pindah ke sini dan langsung juga ada bahasa asingnya udah berubah ke bahasa Inggris. Kemudian tinggal klik insert. Nah, ketika kita klik insert ini, maka dia teks paragraf pertama akan berubah menjadi bahasa Inggris. Berarti sangat mudah sekali ya. Kita tinggal blok paragrafnya, maka dia akan masuk ke selection. Nanti dia langsung berubah ke bahasa Inggris, tinggal diklik insert, dia akan pindah ke dokumen yang kita buka. Kemudian saya tandai dengan warna biru ya, untuk membedakan nih bahasa Inggris. Kemudian saya contohkan lagi untuk paragraf kedua ini. Saya akan coba menggunakan bahasa asing lainnya ya. Sekarang kita pilih bahasa apa ya? Saya coba dulu cari bahasanya. Di sini saya coba menggunakan bahasa Prancis ya. Ya, saya coba menggunakan bahasa Prancis atau French. Itu dia jadi bahasa Prancis ya. Untuk paragraf kedua sudah dirubah menjadi bahasa Prancis. Dikasih warna juga nanti biar ini ya. Ini tinggal diklik insert, dia akan masuk langsung ke dokumen kita ya, atau file kita di paragraf 2 udah berubah ya bahasanya. Kemudian biar dia ini jelas ya, kita coba juga mengasih warna ya. Nanti biar beda mana yang bahasa Inggris, mana yang menggunakan bahasa Prancis ya. Berarti sekarang sudah 2 paragraf ya. Jadi sekarang kita pilih yang beda warna ya. Nah, untuk paragraf ketiga kita coba lagi. Saya akan cobakan lagi menggunakan bahasa asing lainnya. Saya blok lagi. Saya coba bahasa apa ya? Bahasa Jepang atau bahasa Hindi ya. Saya tes dulu. Dipilih lagi tujuan bahasanya ya. Di sini yang tadi sudah ada bahasa Inggris, sudah ada bahasa Prancis ya. Kemudian untuk paragraf ketiga ini dicoba bahasa Jepang atau bahasa Hindi ya. Cari dulu bahasanya, atau Itali mungkin ya. Kita cek lagi ya, Itali aja atau Jepang ya. Jepang ya. Saya gunakan bahasa Jepang. Nah, seperti ini. Atau saya rubah aja ke bahasa Hindi ya, India ya. Kalau di bahasa India kan tulisannya agak rumit ya. Huruf-hurufnya itu hampir mirip juga bahasa Jepang, juga rumit juga ya nulisnya ya. Kalau kita orang Indonesia menuliskan kata-kata hurufnya itu belum terbiasa mungkin ya. Ini Hongaria ya, bahasa Hongaria. Saya coba Hindi ya, bahasa India. Saya cari dulu Hindi. Hindi itu India ya. Cari lagi Hindi yang mana ya? FGH ya. Berarti di H kayaknya.
belum ketemu, dicari lagi nih banyak ya. Nah ini Hindi. Nah sekarang untuk paragraf ketiga saya telah rubah menjadi bahasa Hindi ya. Insert, nah seperti ini. Saya juga nggak bisa baca ya, cuma bisa mentranslate-nya menggunakan bantuan Microsoft Word ya. Udah ada 3 bahasa sekarang, ada bahasa ini, bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Hindi, yang keempat nih bahasa Indonesia ya. Nah kalau kita coba blok semua paragraf, kita coba translate itu nggak bisa, karena tadi kita udah mengklik yang bagian translate selection, jadi nggak bisa ya. Kalau pilihannya translate selection itu berarti kita mentranslate-nya harus per paragraf, tidak bisa melebihi dari 1 paragraf ya. Jadi harus diingat kalau kita mentranslate-nya hanya 1 paragraf, kita gunakan nanti pilihannya translate selection ya. Jadi itu bedanya nanti ya, antara translate selection dengan translate dokumen ya. Ini untuk yang keempat saya coba lagi nih menggunakan bahasa Spanyol, Spanish ya. Itu ya, di paragraf keempat Spanish atau Spanyol, insert ya. Udah masuk juga ya, menjadi bahasa Spanyol. Berarti di sini sudah banyak ya beberapa bahasa sudah dicontohkan ya. Sangat mudah sekali nanti bagi sebagai kita mahasiswa atau guru atau siswa atau dosen, itu sangat membantu sekali dalam kita mentranslate bahasa ya, mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa asing lainnya. Ini saya simpan dulu ya, menggunakan berbagai bahasa ya, beberapa bahasa, save ya. Nah untuk langkah selanjutnya saya akan contohkan bagaimana cara kita mentranslate menggunakan cara yang kedua ya. Artinya kita nanti mentranslate translate dokumen ya. Tadi kan udah translate selection per paragraf. Sekarang yang kedua ini menggunakan translate selection-nya. Saya coba menggunakan translate dokumen ya. Angkanya sama, sebuah dokumen dulu, kemudian translate, dipilih translate dokumen ya. Nah, ini yang dipilih translate dokumen. Ini artinya satu dokumen akan berubah langsung menjadi bahasa asing ya. Ini saya klik lagi from ya, dari Indonesia ya. Nah, to menjadi English ya. Seperti ini. Setelah oke, kita klik translate. Maka semua dokumen yang kebuka ini akan berubah menjadi bahasa Inggris. Sangat cepat sekali. Satu dokumen utuh akan berubah menjadi bahasa Inggris. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan read aloud speech ya. Jadi langkahnya sama, kita buka sebuah dokumen dulu, kemudian tetap kita klik bagian review ya. Setelah review nanti kita klik read aloud speech, maka langsung suaranya keluar ya. Internet history of Indonesia. Indonesia's internet history began in the early 1990s. At that time, the internet network in Indonesia was better known as the Paguyuban network. M. Sumik Ibrahim, Suryano Adiso Marta, Muhammad Hasan, Rabi Soebiakto, Futug, Firman Siregar, ADI Indrayan Tug, Ano Double. Nah, jika diklik menu yang ini, maka kita akan klik ini berpindah ya, langsung dibaca pada bagian yang tadi saya klik ya, langsung pindah suaranya ke kalimat yang tadi diklik ya. Cara memindahkannya ya, saya pause lagi. Nah, saya jalankan lagi ya. Ini tujuannya untuk kecepatan ya, kecepatan membaca ya. Saya kurangi dulu kecepatannya. Nah, maka gitu bunyi bacaannya ya. Lebih lambat. Saya rubah lagi ya.
Kalau dicepatkan gimana? Saya jalankan, kali dia membaca. Ini sangat canggih ya. Microsoft Word-nya bisa membaca dan mengeluarkan suara. Jika kita lagi malas membaca, tinggal klik yang read a lot speech, maka suara teksnya akan keluar ya. Kita tinggal mendengarnya saja lagi ya. Seperti ini ya. Nah, ini kan sekarang menggunakan versinya bahasa Inggris ya. Sekarang saya coba contohkan menggunakan bahasa Indonesia ya, sejarah internet Indonesia. Kita coba juga menggunakan klik review lagi, klik read a lot speech ya, menggunakan bahasa Indonesia. Sejarah internet Indonesia bermula pada awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. M. Subik Ibrahim, Suryano Adiso Marta, Muhammad Hasan, Rabi Soebiakto, Futug, Firman Siregar, ADI Indrayan Tug. Tulisan awal menjina internet di Indonesia terinspirasi oleh kegiatan amatir radio pada tahun 1986, khususnya di Amateur Radio Club, ARC, ITB. Bermodal pesawat radio Pemankar Single Side Band, SSB, Amateur Radio Kenwood TS430 milik Haryus Yudhira Pratama, E1HCE, dan komputer Apple II milik. Kemudian saya coba lagi mencontohkan bagaimana cara mempercepat atau memperlambat pembacaan dari teks ya. Nah, seperti ini saya mundurkan lagi, ini akan lambat ya, lebih pelan ya. Jadi pembacanya itu seperti beda gitu ya, karena pitch-nya agak diturunkan ya. Saya majukan lagi. Nah, ini yang standar ya. Seperti orang membaca biasa ya. Berarti sangat mudah ya. Kalau kita lagi malas membaca, kita tinggal klik read a lot speech, maka suara teksnya yang muncul ini akan keluar ya. Kita tinggal mendengar lagi, teks ini akan dibaca oleh Microsoft Word ya. Jadi sangat mudah sekali. Kita bisa mendengar saja teks yang dibaca ya. Berarti udah 3 tip tadi ya. Yang pertama mengganti tampilan Microsoft Word, yang kedua mentranslate, yang ketiga read a lot speech ya. Jadi dengan mentranslate ini kita sangat dibantu sekali bagi yang sedang bekerja atau sebagai mahasiswa, guru, dosen bisa menggunakan cara ini ya. Kemudian file ini saya contohkan menyimpannya ke dalam bentuk PDF ya. Klik file save as, pilih tipe filenya PDF untuk menyimpan dalam bentuk PDF ya. Berarti di Word juga bisa langsung menyimpan dalam bentuk file dokumen PDF. Oke, demikian saja tutorial ini. Semoga bermanfaat dan bisa juga dicobakan dan dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, bantu subscribe. Bagi yang sudah, dibantu like dan share. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.